أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 28 Rabiul Akhir 1438 Hijrah, di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, kita yang terpilih oleh Allah diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk hadir di rumah Allah ini menunaikan Jumat berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kita kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam catatan sederhana khatib, seorang yang telah berusia 20 tahun saja setidaknya telah menunaikan Jumat kurang lebih sebanyak 650 kali dalam hidupnya. Bila seorang berusia 30 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat kurang lebih 1150 kali dalam hidupnya. Jika seorang berusia 40 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Demikian seterusnya. Namun pertanyaan besarnya, dari sekian ratus dan ribu kali menunaikan Jumat itu, adakah di antara yang telah menunaikan Jumat itu paham tentang hakikat Jumat ini? Mengapa ibadah ini diwajibkan sebagai pengganti zuhur? Apa hakikat di balik ibadah Jumat ini? Atau bahkan jangan-jangan dari sekian ribu Jumat yang pernah ditunaikan itu, umumnya bahkan tidak mengerti, tidak paham tentang kewajiban Jumat ini, sehingga kebanyakan sekedar datang, duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk bahkan tertidur. Setelah itu menunaikan salat 2 rakaat lantas pergi berpisah begitu saja. Jumat tidak menjadi ritual yang penuh dengan hakikat, namun menjadi sebatas ibadah formalitas dalam sepekan satu kali itu. Untuk itulah hadirin sekalian, dalam kesempatan Jumat ini kita mencoba melabuhkan hati kita pada ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengenai hakikat Jumat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jauh sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, umat jahiliyah sudah memiliki tradisi, budaya, bahkan aktivitas dalam sepekan yang mereka jalani dengan profesi yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang beraktivitas berprofesi sebagai pedagang, tujar. Ada di antara mereka yang bahkan dikenal sebagai artis, pujangga, syu'ara. Ada di antara mereka yang Masya Allah aktivitasnya sibuk mencari mantra-mantra, dikenal sebagai dukun, kahin. Bahkan ada juga di antara mereka yang membuat rumus-rumus untuk mencelakai orang yang disebut dengan sahir atau tukang sihir. Semua bekerja beraktivitas dalam sepekan. Dimulai di hari pertama disebut dengan Al-Ahad. Hari kedua mereka namakan dengan Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga mereka namakan dengan Thulatha, dari kata Thalatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Hari keempat mereka namakan Al-Arbi'ah, dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Hari yang kelima mereka sebut dengan Yaumul Khamis, dari kata khamsah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kamis.
Dalam 5 hari sepekan ini mereka beraktivitas. Yang pedagang sibuk dengan bisnisnya, bahkan ada yang merantau keluar wilayah Hijaz. Yang penyair ada yang pergi ke lembah-lembah mencari inspirasi, menuliskan lirik-lirik pujangga mereka. Kemudian ada di antara mereka yang kahin, dukun, mulai mencari rumusan-rumusan mantra ajaibnya, sampai tukang sihir mencari kalimat-kalimat untuk santet dan sihirnya. Hadirin, apa tujuannya? Ternyata Masya Allah, dalam sepekan ini mereka menantikan hari yang ke-6 yang mereka sebut dengan nama Yaumul Arubah. Setelah Yaumul Khamis, hari Kamis, maka mereka namakan hari yang ke-6 dengan Yaumul Arubah, hari berbangga diri sebagai seorang Arab yang sukses. Maka mereka akan berkumpul di hari yang ke-6 ini di pusat-pusat hiburan yang dikenal dengan Al-Aswaq. Ada Suq Dumatu Jandal, ada Suq Uqaf, dan puncaknya semua itu akan ditampilkan di sekitaran Ka'bah untuk ditandingkan satu dengan yang lainnya. Maka hasil usaha dari 5 hari ke belakang dalam sepekan ini, itu yang akan dipamerkan, ditampilkan, berbangga diri siapa yang paling hebat berusaha dalam sepekan ke belakang itu. Orientasinya mutlak dunia semata. Maka ketika orang yang punya banyak pekerjaan dan punya banyak hasil mengumpulkan harta dalam sepekan, maka akan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Yang paling unggul, maka dia akan diangkat sebagai hartawan yang terpandang di masanya. Demikian para pujangga. Siapa yang paling hebat menyusun syairnya, membentuk liriknya, maka hasil-hasil syairnya akan dituliskan dengan tinta emas, kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah, diberi nama dengan mu'allaqat, yang kelak akan diganti menjadi kain kiswah Ka'bah itu. Maka ada orang-orang yang dikenal dengan nama Imrul Qais, ada Zuhair bin Abi Sulma, ada Al-Hutai'ah, di antara pujangga-pujangga pada masa dulu yang bahkan syairnya dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Hadirin, demikian pula dengan para dukun kahin atau kuhan. Ada para sahir yang paling hebat mantranya, paling ajaib sihirnya, maka mereka akan diangkat sebagai tokoh yang jadi panutan di masanya. Demikian hadirin, maka yang paling hebat ditunjuk dengan nilai materinya, ditunjuk dengan nilai keindahan sastranya, ditunjuk dengan nilai keajaiban materi, bahkan keajaiban mantra-mantranya. Dengan itu, maka yang kaya semakin kaya, sekatnya semakin jauh dengan yang paling fakir. Yang budak tetap menjadi budak, yang kaya tetap menjadi hartawan, yang penguasa tetap menjadi terpandang. Tidak ada sekat di antara mereka semua kecuali sekat-sekat materi keduniaan. Hadirin, ini terus berlangsung sampai masa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sampai beliau diangkat menjadi rasul. Bahkan kenyataan ini pun hadir sampai dakwah beliau SAW berjalan terus kemudian di kota Makkah Al-Mukarramah, hingga tibalah sesaat sebelum hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu wahyu yang dengan wahyu ini kelak akan menjadikan orang-orang beriman sebagai miniatur perubahan yang akan merubah cara hidup, cara pandang dan pola kehidupan di masa-masa jahiliyah itu. Turunlah Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9 itu, posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya. Hadirin, perhatikan kalimat wahyu yang turun itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin, turun Quran surah ke-62 ayat ke-9. Tiba-tiba dengan turunnya ayat itu, Masya Allah, turun pula ketentuan-ketentuan yang merubah perilaku-perilaku yang dikenal dengan Yaumul Arubah itu. Kalimat pertama yang turun lewat ayat ini, perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yang telah tunduk pada ketentuan Allah. Mulai saat ini akan ada perubahan cara hidup, perubahan pola dalam kehidupan yang harus membedakan antara orang beriman dengan orang-orang jahiliyah, orang yang telah punya iman dengan yang belum punya iman, orang yang mengaku muslim dengan orang yang belum muslim. Perhatikan kalimatnya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hal pertama yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini adalah merubah aturan nama dari Yaumul Arubah untuk orang beriman Yaumul Jumu'ah. Untuk orang belum beriman Yaumul Arubah, hari hanya untuk pamer, hanya untuk pesta, mencari kegiatan dunia dalam sepekan, tujuannya untuk berbangga-bangga saja. Untuk orang beriman tidak. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Pertama kata Al-Qur'an, harinya diganti menjadi al-jumu'ah dan orientasi kehidupannya berubah dari arubah menjadi zikrullah. Zikrullah. Hadirin, apa yang dimaksud dengan jumu'ah? Dalam bahasa Arab
Al-Jum'ah berasal dari kata al-jam'u asalnya, yaitu sesuatu yang berkumpul untuk saling menguatkan dan memberikan perhatian. Jadi bukan sekedar berkumpul, tapi dengan perkumpulan itu terjalin kekuatan dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kalau cuma sekedar kumpul, dalam bahasa Arab disebut dengan wahdah, kumpul, menyatu. Kalau cuma sekedar kumpul-kumpul datang, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul. Jangankan Anda yang muslim, yang bukan muslim pun bisa berkumpul. Tapi orang Islam tidak. Dengan turunnya ayat ini, hey, yaumul jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hari yang tadinya cuma kumpul-kumpul, rame-rame, foya-foya, pamer-pamer, Masya Allah, yang tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Begitu turun ayat ini, Masya Allah, yaumul jum'ah, diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipindahkan tempat kumpulnya, bukan dari tempat-tempat kebanggaan untuk pamer lagi, bukan tempat untuk berhibur lagi, tapi langsung diundang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Jum'ah, untuk berkumpul, tidak sekedar berkumpul, tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mengenali satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan turunnya ayat itu, silakan Anda cek, tidak pernah terjadi di masa Nabi SAW, di masa sahabat ridwanullahu alaihim, di masa tabi'in rahimahumullahu jami'an. Tidak pernah terjadi khususnya di masa Nabi, hari Jumat berkumpul setiap orang, kecuali kenal siapa yang hadir di sampingnya, tahu siapa yang ada di belakangnya. Dan Masya Allah, tidak pernah ada orang datang ke masjid untuk Jumat dari manapun dia berada, kecuali selesai urusannya. Bukan hanya penduduk Madinah. Seorang Sulaik dari Ghatafan, dikenal dengan Sulaik al-Ghatafani, datang ke masjid Nabi SAW, posisi sedang menunaikan salat Jumat. Datang beliau, tiba-tiba langsung duduk, diketahui oleh orang sekitar. Orang-orang Madinah, sekitaran masjid Nabi paham. Begitu masuk ke masjid, tunaikan salat 2 rakaat, kemudian duduk. Lantas Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika ada di antara Anda sekalian masuk ke masjid, tidak menunjuk pada orangnya. Jika ada di antara kalian masuk ke masjid, ingin duduk beriktikaf, maka jangan langsung duduk kecuali menunaikan salat 2 rakaat. Tujuan Nabi menyampaikan itu bukan sekedar ingin mengingatkan tentang tahiyatul masjid, karena warga Madinah sudah mengetahui tentang hukum itu. Tapi beliau ingin menekankan kepada para jamaah yang hadir, hadirin, ini ada saudara kita yang datang, bukan dari sekitaran kita. Kenali siapa dia, apa kebutuhannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan kurang. Maka Masya Allah, ketika Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid Nabi, tidak kembali ke Ghatafan kecuali semua keperluannya selesai. Dia bisa makan dengan tenangnya, dia bisa minum dengan nyamannya, dibantu segala kebutuhannya. Bahkan Masya Allah, sampai perilaku sahabat ini yang saling membantu satu dengan yang lainnya, yang bahkan dipraktekkan ketika muhajirin hijrah ke Ansar, ya, ke kota Al-Madinah Munawwarah, sampai turun ayat Quran di Quran surah ke-59 ayat 9 sampai dengan 10 itu, posisi paling kanan di pertengahan. Masya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka rela memberikan apa yang mereka butuhkan untuk sahabat-sahabat yang lebih membutuhkannya. Tidak pernah terjadi dalam masa Nabi SAW orang datang ke masjid khususnya menunaikan Jumat kecuali semua urusannya tuntas. Yang tidak punya pakaian mendapatkan pakaian dari sahabatnya, yang tidak punya makanan mendapatkan makanan dari sahabatnya, yang sakit ditunjukkan bagaimana mendapatkan obatnya. Selesai semua urusan. Hadirin, kalau semangat Jumat ini, spiritnya kita bawa dalam kehidupan kita sekarang, seperti diinginkan oleh Quran, dipraktekkan oleh Nabi, maka Masya Allah. Ada mahasiswa datang ke masjid bertemu dengan dosennya, diskusi seputar persoalan perkuliahannya. Ada pasien yang sakit tidak bisa ke rumah sakit, bertemu dengan dokter di masjid, diberikan saran tentang kesehatannya. Ada karyawan bertemu dengan pimpinannya, yang bahkan kadang-kadang dalam satu keadaan, kerja di satu gedung, satu tempat, satu perusahaan, tapi tidak kenal satu dengan yang lainnya. Maka ketika hadir dalam Jumat mereka diskusi. Bahkan yang tidak punya pekerjaan dalam kehidupannya, bertemu dengan orang yang punya banyak lapangan pekerjaan, selesai persoalannya. Maka dengan spirit Jumat ini, dikumpulkan kita dalam sepekan, bukan hanya sekedar Anda datang, duduk, kadang-kadang ngantuk, tertidur, sholat lantas pulang. Bukan itu yang diinginkan. Bahkan ironisnya, sampai saat ini umumnya bahkan orang yang datang dalam Jumat tidak kenal siapa yang hadir di sampingnya, tidak tahu siapa yang ada di kanannya, siapa yang di kirinya, siapa yang di belakangnya. Bagaimana Anda bisa menghafalkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bahkan Anda hafalkan hadisnya, bagaikan satu tubuh yang kalau sakit saling merasakan. Bagaimana Anda bisa merasakan satu dengan yang lainnya kalau tidak saling mengenal? Maka terjadilah apa yang dikhawatirkan sampai saat ini. Muslim, mukmin kumpul tiap pekan, bahkan kumpul tiap hari dalam sholat jamaah, tapi tetangga sakit tidak tahu,
Tetangga ada yang meninggal tidak peduli, tetangga kesulitan tidak dibantu, ada yang kebanjiran sibuk merekam. Di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana spirit Jumat yang tiap pekan kita lakukan? Dan Anda menghafal ayatnya, tahu hadisnya, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan dalam sepekan itu. Hadirin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat diturunkan, tidak sekedar formalitas kita kerjakan, ada nilai yang harus kita bangun dalam kehidupan. Yang paling miris saat ini, ibadah ditemukan di masjid, tiap pekan bertemu, tapi jauh dari apa yang diinginkan dari spirit Jumat itu. Lisan saling mencela, tangan saling menoda, kaki saling menendang satu dengan yang lainnya. Bukan itu yang diinginkan. Lalu apa faedahnya kita berjumpa, berkumpul, bermunajat kepada Allah dalam setiap pekan, lantas tidak membawa spirit Jumat dalam kehidupan? Ini bagian yang pertama. Jadi tidaklah kita dikumpulkan dalam Jumat ini kecuali Allah ingin menghimpun kita langsung di rumahnya yang mulia dalam keadaan yang sangat baik dan mengokohkan saf di antara kita sehingga tetap kuat dan bisa memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Karena itulah kemudian surah Al-Jum'ah ini diapit oleh surah As-Saff, surah ke-61. Tidak disebutkan saf dalam bahasa Arab kecuali sesuatu yang rekat tanpa celah. Karena itulah ketika Anda ingin menunaikan salat, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, Nabi mengatakan aqimus sufuf, tegakkan saf Anda, rapatkan, luruskan. Wa hadzu bainal manakib wal aqdam. Ukuran lurusnya bukan pada jari depannya, tapi bagi tumit bagian belakangnya. Ketika Anda luruskan tumit bagian belakang, kata Nabi, maka bahunya akan sejajar. Bahunya akan sejajar. Yang paling menarik ketika Anda sudah rapat, sudah lurus ini, kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan, saf. Jangan biarkan ada setan masuk ke saf Anda, rapatkan serapat-rapatnya. Karena itu kalimatnya disebut dengan saf, sesuatu yang rapat, lurus sampai setan tidak masuk di antaranya. Allahu Akbar. Hadirin, Jum'ah diapit dengan surat As-Saff karena diinginkan siapapun yang berangkat ke Jumat ini bisa menyatu satu dengan yang lainnya, memperhatikan kebutuhannya. Itu yang diinginkan. Dan diharapkan tidak menjadi ayat yang ke-63 di surah ke-63 Al-Munafiqun, yang saat disampaikan khutbah duduk, iya, termanggu, mengakui tapi pulang dari Jumat tidak mempraktekkan itu semua. Bukankah orang-orang munafik mengakui tapi lisannya mengatakan iya, di hatinya tidak? Lisannya mengatakan iya, perilakunya tidak? Karena itulah bertakwalah kepada Allah. Barangkali kita dihadirkan pada Jumat ini untuk memperbaiki hakikat Jumat di pekan-pekan yang telah berlalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk mempraktekkan bagian yang pertama ini. Hadirin, yang kedua, secara singkat sebelum kita menutup khutbah ini, apa yang diinginkan oleh Allah dalam Jumat ini? Apakah sekedar kumpul memberikan perhatian? Ternyata tidak. Ada bagian yang kedua disebutkan kalimatnya dengan fas'au ila dzikrillah. Siapapun yang dipanggil untuk menunaikan salat di Jumat, kata Allah, maka bergegaslah untuk segera zikir kepada Allah. Ingat zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak disebutkan kalimat zikir dalam Al-Qur'an kecuali seluruhnya bermakna aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh, ibadah yang menjadi bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Karena itulah di Quran salat kita disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran disebut sebagai zikir karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, menghafal Quran itu bagian dari zikir. Disebutkan 4 kali di surah ke-54 itu. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Quran untuk dihafalkan. Kalimat menghafal yang menggunakan kata zikir. Yang dengan menghafal Quran lebih ingat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah yang Anda bacakan setelah salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Jika Anda telah tuntas menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau zikir Anda benar, setiap aktivitas Anda akan menjadi zikir karena Allah Subhanahu wa taala. Makannya zikir, minumnya zikir, kerjanya zikir. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah, dan semuanya teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebelum bicara yang jauh-jauh, kita coba ambil zikir yang ritual dulu. Dalam sepekan ini kata Allah fas'au ila dzikrillah. Di antara makna zikir salat. Dari sepekan ke belakang, berapa kualitas dan kuantitas salat yang telah kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Jangan-jangan mohon maaf sebesar-besarnya ya, kita untuk mengejar dunia yang sementara saja, berangkat gelap,
pulang gelap, segala dikumpulkan, rumah semakin luas, kendaraan semakin banyak. Padahal kita sadar satu saat kita akan meninggal dan semua itu tidak akan dibawa. Yang dibawa hanya bekal ibadah saja. Maka demi Allah kami katakan, kalau untuk urusan sementara, dunia yang sementara saja Anda begitu seriusnya merencanakan dan mengerjakan, maka bagaimana dengan bekal akhirat Anda yang akan dibawa pulang? Karena itulah saat Jumat Anda dikumpulkan, diingatkan kalau kamu diwafatkan sekarang, bekal apa yang sudah akan kamu siapkan dan kamu bawa? Jangan-jangan kemarin belum sempat sholat berjamaah, kemarin cuma 3 waktu, maka mulai Jumat ini harus 5 waktu. Jangan-jangan kemarin baru sempat fardunya, sunnahnya belum dikerjakan, diberi kesempatan hari ini tambahkan dengan sunnahnya. Jangan-jangan kemarin belum baca Al-Quran, diberikan kesempatan Jumat ini. Fas'au ila dzikrillah, ayo cepat cari bekal. Sekarang hadirin, jika Anda tidak memulai saat ini, di Indonesia saja, saat ini, anak-anak 4 tahun, anak 5 tahun, di antara mereka bahkan ada yang buta, sudah menghafalkan Quran 30 juz. 30 juz. Dan khatib menyaksikan, ada sekelompok yang rata-rata, 4 tahun, 5 tahun, rata-rata 30 juz, paling sedikit 5 juz. Ada anak diberikan 4 tahun, 5 tahun, mata buta hafal Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sampai hari ini untuk baca Quran saja belum punya waktu. Dan Anda menginginkan masuk surga. Apa yang sudah Anda siapkan sampai dengan Jumat ini? Hadirin, ada sekelompok anak di Bekasi, usia 4 tahun, 5 tahun. Sebelum maghrib adzan dikumandangkan, 5:30 sudah datang ke masjid, membawa tas mereka, sholat berjamaah. Ba'da maghrib mereka menghafal Quran, menunggu isya, isya berjamaah lagi. Ba'da isya mengulang hafalannya, pulang 8:30, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak belum baligh, sebelum dipanggil adzan dia sudah datang. Antum dikasih 40 tahun, kalau belum sampai tiba di masjid dalam kesempatan adzan saja, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Ba'da maghrib Anda tidak jamaah isyanya di masjid, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Anda tidak pernah mulai membaca Quran, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Hadirin, anak yang belum balik saja sudah menyiapkan bekal menuju Allah, maka bagaimana dengan kita yang akan pasti hisabnya? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan yang Jumat pun cuma sekali sepekan Anda masih abaikan juga. Datang paling belakangan, Masya Allah. Dalam keadaan demikian tidak fokus juga mendengarkan nasihatnya. Anda masih bikin forum sendiri, Anda kerjakan hal kepentingan Anda, hanya sekedar formalitas saja, dan Anda mengharapkan untuk masuk surga. Di mana keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini kita diberikan petunjuk oleh Allah, dilembutkan hati kita untuk memperbaiki keadaan diri kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita setelah cukup bekal kita untuk kembali kepadanya, dan diberikan perhatian oleh Allah sehingga kita bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib simpulkan materi khutbah kita saat ini bahwa ibadah Jumat tidak sekedar ibadah formalitas yang mengundang kita datang sekali dalam sepekan untuk duduk mendengarkan khutbah, sholat lantas pulang. Ibadah Jumat punya hakikat yang luar biasa. Pertama, Jumat mengundang kita untuk merapatkan saf, menguatkan ukhuwah, menjalin kebaikan dan memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga nampak perbedaan antara ciri orang beriman dengan ciri orang belum beriman. Kedua, Jumat juga mengundang kita untuk selalu menyadarkan diri bersiap memperbanyak bekal akhirat. Tidak hanya sekedar sibuk mengejar urusan dunia. Kalau cuma mengumpulkan dengan urusan dunia, jangankan Anda, orang jahiliyah lebih pandai untuk mengakali itu. Orang jahiliyah lebih hebat untuk merencanakan itu semua. Karena itulah mesti beda antara orang-orang Islam, orang-orang beriman, dengan orang yang memang cinta terhadap urusan dunia. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ada bekal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah seorang Mu'adz, anak kecil dari Mesir, usia masih dini, belia, 4-5 tahun. Kemudian matanya buta, ingin menghafal Quran. Bapaknya kemudian memfasilitasi jalan 20 km menggunakan sepeda motor yang sangat luar biasa klasiknya. Di jalan keduanya berdiskusi tentang ayat-ayat Quran. Singkatnya, anak ini kemudian hafal Quran diantar oleh ayahnya, sementara ayahnya yang mengantar belum bisa menghafalkannya. Saat viral kisahnya, sedaerah Timur Tengah, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang reporter untuk mengabadikan kisahnya. Ketika ditanyakan, ya Syekh Mu'adz, sebagai penghormatan, duhai ananda Mu'adz, Syekh Mu'adz sebagai penghormatan,
Jika engkau diperkenankan bermohon kepada Allah saat ini dan itu akan dikabulkan, apa yang akan Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Reporter ini mengira bahwa beliau akan meminta supaya oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan dari butanya. Tapi perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Wallahi, demi Allah, jika diperkenankan saya bermohon kepada Allah saat ini, saya akan meminta kepada Allah, satu, agar saya tetap dibutakan sampai dengan kiamat menjelang. Karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut jika melihat kembali, tiba-tiba mata saya bisa melihat dalam kemaksiatan, lantas menjadikan Quran yang telah saya hafalkan jadi hilang dalam benak saya. Dan yang kedua, saya akan bermohon kepada Allah dalam keadaan kiamat nanti, saat saya datang kepada Allah sendirian, tidak akan pernah diantarkan oleh ayah yang mengantar selama ini dalam hafalan Quran saya. Tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya akan berkata kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, jika memang bekal hamba masih kurang sampai dengan saat ini, mohon kurangi siksa hamba ya Allah. Mohon kurangi siksa hamba dengan Quran yang telah hamba hafalkan sampai dengan saat ini. Seorang anak kecil, usia 4 tahun, usia 5 tahun, yang belum balik, yang belum tentu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghafalkan Quran sebagai bekal menghadap kepada Rabbnya. Dia mengatakan, Ya Allah, kalau memang bekal hamba masih kurang sampai dengan saat ini, mohon kurangi siksaan hamba ya Allah dengan Quran yang telah hamba hafalkan sampai dengan saat ini. Bila anak yang buta saja menghafalkan Quran untuk menghadap kepada Allah dengan bekalnya dan merasa masih kurang, maka antum yang diberikan puluhan tahun, antum kemanakan waktu itu? Dan kapan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Karena itu mari kita labuhkan hati kita pada ketentuan Allah, tentuan Rasulullah SAW, dan kita berdoa mulai saat ini agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, kemudian meringankan langkah kita untuk kita berubah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dengan mengamalkan spirit Jumat saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tad'na fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada satupun di antara kami saat ini di rumahmu ini ya Allah, yang datang ke Jumat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di Jumat ini ya Allah membawa kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang datang di Jumat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, sulit dalam rumah tangganya, pekerjaannya, aktivitas sosialnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali ya Allah Engkau telah ringankan ya Allah segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami yang datang di Jumat ini, atau kerabat kami, saudara kami, famili kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya ya Rabbal Alamin. Allahumma asli ahwalana, Allahumma asli ahwalana, Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami ya Allah yang masih jauh dari aturan-Mu ya Rabbal Alamin. Perbaiki perilaku kami ya Allah agar kami semakin dekat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana minna ya Allah ba'idan minka ya Rabbal Alamin, ba'idan minas salah, ba'idan min qiraatil Quran, ba'idan minas syariah, Allahumma arzuqna al-fursa linatuba ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna al-fursa lit-tauba ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-fursa lit-tauba ya arhamar rahimin qabla an tawaffana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada di tempat ini hamba-Mu yang masih jauh dari-Mu ya Rabbal Alamin, yang masih belum ya Allah bisa menunaikan salat dengan baik, yang masih enggan dalam membaca Al-Quran, yang masih enggan dalam mendekat kepadamu ya Allah, mohon sentuh jiwanya ya Allah, lembutkan hatinya, beri kesempatan ia untuk bertobat kepadamu ya Allah sebelum Engkau wafatkan ia ya Allah. Mohon ya Allah, ia telah datang ke Jumat, ia telah hadir dalam ibadah ini ya Allah, bermohon kepadamu, berikan kesempatan kepadanya untuk berubah sebelum Kau wafatkan ya Rabbal Alamin. Dan mohon ya Allah, mohon ya Allah, Allahumma hdi zumala'ana, Allahumma hdi ziwarana, Allahumma hdi jiwarana wa ashabana ya ghairal muslimin liyahtadu ilal Islam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan hidayah kepada kerabat kami, tetangga kami, teman-teman kami ya Allah yang belum bisa menerima Islam, anugerahkan hidayah di Jumat ini kepada mereka untuk mendapatkan nikmatnya Islam ya Rabbal Alamin. Satukan kami di dunia dan di akhirat dalam kenikmatan iman ya Arhamar Rahimin.
Allahumma ya Allah ارزقنا الفرصة للحياة الطيبة للممات فيها حسن الخاتمة ونقول لا إله إلا الله وتقول لنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ya Allah, anugerahkan kepada kami setelah Jumat ini kehidupan yang lebih baik dalam ridha-Mu ya Allah, dan anugerahkan kami kesempatan dalam wafat kami untuk husnul khatimah, mampu mengatakan kalimat la ilaha illallah, dan Kau katakan kepada kami ya Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, ayo cepat pulang dengan keridhaan yang telah Kuberikan kepadamu. Wadkhuli fi ibadi, ayo masuk ke dalam golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, cepat dapatkan surga yang telah Aku siapkan. Allahumma ansurna ya Allah, Allahumma ansurna ya Rabbal Alamin, ansur ikhwatana fi kulli makan, wa khasatan fi Palestin, wa fi Iraq, wa fi Afghanistan, wa fi Rohingya, wa fi kulli makanil mubtalin, ansurhum ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, kami bermohon khusus di Jumat ini bagi saudara-saudari kami ya Allah, di Palestina, di Syria, di Aleppo, di Iraq, di Afghanistan, di Rohingya. Mohon tolong mereka ya Allah, anugerahkan kesabaran kepada mereka ya Rabbal Alamin, anugerahkan kekuatan kepada mereka ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kenikmatan iman kepada mereka ya Rabbal Alamin, dan mohon sediakan surga terbaik untuk perjuangan mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma khaffif hisabana ya Rabbal Alamin, la tuhasibna an da'fina fi nusratihim ya Arhamar Rahimin, dan mohon ampuni kami ya Allah, ringankan hisab kami yang tak mampu menolong mereka dan saudara-saudari kami ya Allah, ringankan hisab kami yang tak mampu menolong mereka dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tuhasibna an da'fina fi nusratil Aqsa ya Allah, dan mohon ampuni dosa kami ya Allah, mohon jangan hisab kami karena kelemahan kami tidak mampu mempertahankan Aqsa, menolong saudara-saudari kami yang tertindas, menolong saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan. Ampuni kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah di Jumat ini, kami bertaubat dari segala dosa ya Allah. Ampuni dan maafkan kami ya Rabbal Alamin. Bimbing kami untuk berubah sehingga dapat menjadi hamba yang lebih baik dalam pandangan-Mu ya Allah. Jauhkan lisan kami dari lisan pencela, jauhkan pandangan dari pandangan maksiat, jauhkan pendengaran kami dari pendengaran maksiat. Ya Allah, bimbing kami ya Allah menuju-Mu ya Rabbal Alamin dalam kebaikan, untuk menjadi orang-orang yang saleh, pengusaha yang saleh, pebisnis yang saleh, diplomat yang saleh, penguasa yang saleh, ustaz yang saleh, ibu rumah tangga yang saleh, keluarga yang saleh. Jika ada seorang ayah di sini ya Allah yang belum mampu menjadi ayah yang baik, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jika ada seorang anak yang setengah durhaka pada orang tuanya, maka mohon ampuni dosanya ya Allah. Bimbing kami untuk berubah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai, dan kebahagiaan di akhirat nanti yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala aktivitas yang mengundang murka dan neraka-Mu. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah datang di Jumat ini. Ya Allah, kami telah berdoa ya Allah, bermohon kepada-Mu dengan lindangan air mata. Jika dengan semua ini belum Engkau kabulkan juga, maka mohon ya Allah, tunjukkan pada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.